Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mulubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Nur Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu anhu. Fatihah. Alhamdulillahirabbil yang berbahagia, iwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bagi begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya, termasuk dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, maka dengan nikmat itu harus dijaga, nikmat itu harus dipelihara, harus ditingkatkan supaya bertambah nama nikmatnya. Kenapa harus bertambah-tambah nikmatnya? Kita di dalam kehidupan ini ya, banyak ujiannya, banyak kesalahannya, sehingga kadang-kadang itu iman itu menurun, melemah, dan nikmat itu hilang. Dengan nikmat itu hilang, ya kita bisa depresi, ya bisa buruk sangka kepada Allah. Justru kalau nikmat itu banyak, ya nikmat itu banyak, jadi kalau hilang separuh sekalipun tidak ada masalah, enggak sampai drop lah istilahnya. Maka dari itu disuruh kita ya untuk nikmat itu banyak, ya disuruh berzikir sebanyak-banyak, zikrun katsirun. Kuncinya cuma itu. Ya, berzikir sebanyak-banyaknya. Nah, maka dari itu di dalam perjalanan kita hidup ini terjadi banyak itu perkelahian, terjadi banyak hura-hura, kerusuhan, terjadi pertengkaran, permusuhan, semuanya karena nikmatnya hilang. Bahkan nikmatnya ada, ikut hilang. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan, maka zikran kasir sebanyak-banyaknya. Ya, ibarat sholat. Sampai kalau sholat berjamaah begini di masjid, itu dapat 27, ya. Mungkin ada masalah-masalahnya kurang, enggak sampai 27 karena ada masalahnya, entah kurang khusyuk, kurang apa dan sebagainya. Katakanlah tinggal separuh, masih berapa? Ya 13,5. Ya, katakanlah hilang 10, masih ada 3,5. Tapi kalau sampai sholat di rumah sendirian, dapat 1, hilang habis. Ya, nah, sampai punya uang juga. Ya. Kalau uang itu supaya meningkat terus, ya toh nilainya terus meningkat, enggak menurun, ya toh. Jadi dia banyak, hilang sebagian, tapi sisanya masih banyak, enggak masalah. Ya toh, yang meningkatkan uang itu sedekah. Itu cepat sedekah itu karena 7 kali 100. Ya, itu asli, itu simpanan kita. Ya, jadi kita punya deposit, jadi kalau hilang ya masih ada sisanya. Jadi semuanya itu harus untuk supaya banyak, baik itu sholat, itu berjamaah, kedua, begitu juga harta. Kalau kepingin banyak sedekah, apalagi zikir ya, itu termasuk masternya harus sebanyak-banyaknya. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kenapa kita disuruh sebanyak-banyaknya? Pertama, zikir itu yang kita miliki ada 2. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah
utuhkan imanmu yang berantakan itu. Sekaligus maintenance-nya kita tiap-tiap sholat. Makanya percuma kita belajar tarekat kalau tidak sebanyak-banyaknya berzikir. Yang hasilnya menguatkan iman, mengutuhkan iman. Ini paling penting, paling pokok. Sebab kalau orang sudah drop imannya, habis sudah semuanya. Ya, jadi iman itu penting terjaga terus. Kedua, tauhid. Ya, dengan ismuzat, zikir ismuzat. Sekaligus maintenance-nya terus dilakukan. Nah, dua itu yang paling penting kita jaga. Keimanan ini, sehingga dengan dua ini kita bisa melaksanakan syariat Islam secara utuh, sholat, puasa, zakat, haji, dan semuanya. Banyak sekali orang melaksanakan sholat, puasa, dan haji dan sebagainya tanpa iman yang baik, tanpa tauhid yang baik, rusak, sia-sia. Nah, ini ibarat seperti saya contohkan seperti rumah. Itu iman dan tauhid itu termasuk pondasinya. Banyak orang lalai di situ. Ya, sampai juga sering disampaikan dalam kajian kita, orang Badui itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Datanglah malaikat membisikkan kepada Rasulullah, katakan Muhammad, iman belum menyentuh pada orang-orang itu. Hanya sampai di Islam. Sholat, puasa, zakat dilakukan karena imannya belum menyentuh. Itu tadi. Disuruh lengkapi sama Allah kekurangannya tadi. Kalau tidak, dia melakukan banyak yang sia-sia. Bahkan ibadahnya jalan, maksiatnya juga jalan. Nah, berbahagialah kita punya metode ini, cara ini punya. Selama ini orang cuma banyak dihimbau, saudara harus kuat iman, ya, jangan syirik, himbauan. Kita enggak langsung, terus-menerus dijaga maintenance-nya. Nah, hasilnya kalau sudah kuat iman, yang sering sudah saya balik-balik mengatakan, wajilat qulubuhum, kalau orang sudah sebut nama Allah saja itu ada getaran. Makanya kita rasakan, kalau Anda ada getarannya, itu belum kuat, ada nyambung, rindu, yaitu kepada majelis, rindu, yaitu berzikir, apalagi mendengar orang zikir, apalagi melihat orang zikir, itu bergetar, yaitu. Kalau gitu ya, ibarat kita itu melihat orang yang cantik itu, kadang-kadang kan, bergetar gitu. Ada getarannya kan, begitu juga. Kalau orang itu beriman disebut nama Allah, bergetar. Karena kamu sudah dekat, sudah kenal, sudah mencintainya. Gitu? Istimpahnya kamu mencintai seseorang yang namanya, katakan Jamilah, disebut Jamilah, kebetulan pacar sama namanya Jamilah, langsung ada nyentuh ya. Nah, kebetulan ini kita dekat sama Allah, udah biasa bersama Allah, disebut nama Allah itu langsung itu. Kalau tidak dekat sama Allah disebut Allah biasa aja. Itu seperti sampai disebut namanya bukan orang yang sampai cintai, ya biasa aja. Ini penting. Nah, kalau sudah begitu dilanjutkan, disampaikan ayat-ayat Allah. Nah, ini penting. Ilmu masuk, syariatnya masuk, ilmu itu. Bertambah-tambah iman, imannya nambah. Enak kan? Jadi tadi zikir nambah, terus bergetar, disampaikan ayat-ayat, bertambah-tambah lagi, terproses terus. Iman itu bertambah-tambah, ilmunya nambah, imannya nambah. Harus ini seimbang ini, ilmu dengan iman. Kebanyakan orang ilmu terus, buka kitab, hatam ini, hatam ini, hatam ini, tapi imannya nggak nambah. Ya itu maaf-maaf saja, itu yang dikatakan ulama
Sohe, wong ilmunya Quran hadis. Kok nggak nambah ya? Nah ini tadi. Karena nggak punya manfaat, nggak punya metode, nggak punya cara bagaimana iman itu supaya utuh. Padahal Rasulullah sudah menjadidu imanakum. Utuhkan imanmu dengan memperbanyak kalimat La ilaha illallah. Jadi kalau sudah ilmu masuk terus. Dengar dari mana aja, mau Muhammadiyah yang nyampaikan, mau NU yang menyampaikan, mau Syiah yang nyampaikan. Asal itu Quran yang disampaikan masuk. Kecuali bukan Quran. Masuk, nggak milih-milih lagi. Wah kalau yang ngomong bukan ahli sunnah saya nggak mau, kalau Wahabi nggak. Biar Wahabi kalau dia ceramah pasti pakai dalil Al-Quran dan hadis. Nggak mungkin nggak pakai dalil, semua pakai dalil. Itu bukan firmannya Wahabi, bukan firmannya orang NU, bukan firmannya Syiah. Maka kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah, diam, dengarkan baik-baik supaya kamu dapat rahmat. Ya. Mau dari mulut singa sekalipun. Para ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah. Jadi penting sekali. Jadi untuk menyerap ilmu, untuk mudah meningkatkan iman itu, ya mulai dari tadi itu. Iman yang kita kelola awal, jadidu imanakum, terus disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah. Bertambah imannya, bertambah ilmunya. Itulah kata Allah orang-orang yang betul beriman. Baru dia bertawakal kepada Allah. Menyerah kepada Allah, langsung nyerah. Karena tahu persis Tuhan itu. Dengan ilmu pengetahuan disampaikan dengan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Tahu, waduh ternyata Allah itu luar biasa. Nyerah akulah. Ibarat saya didongi Pak Kholik itu luar biasa. Jagoan ini, dermawan. Ya nyerah aku Pak Kholik. Jadi aku nyerah sampai sampean Pak Kholik yang itu. Apa cari ini sampean saiki ngono. Karena ada informasinya. Disampaikan lewat ilmu. Nah, kita yakin dengan penyampaian itu karena informasinya dari yang menyampaikan itu kiai. Nah, setelah kita menyerah, kita datangi Allah untuk membuktikan apa yang disampaikan kiai tadi, ilmu tadi untuk kita buktikan. Nah, ini baru hakul yakin namanya. Bukan lagi menyerah kita dengan kita tahu persis dan melihat, maka bergetarlah seluruh tubuh kita. Bukan sekedar ngomong saya nyerah, bukan. Bergetar karena kita melihat hakul yakin itu orang yang tadi disampaikan ternyata benar. Nah, bukan nyerah lagi kita, timbul takut, timbul cinta kepada Allah. Gitu. Nah, kalau enggak proses itu dilewati enggak bisa. Nah, itu yang dikatakan Allah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman itu. Nah, dia buktikan akhirnya sampean mulai melaksanakan perintah Allah yang betul-betul luar biasa. Dua. Pertama, percaya kepada yang gaib. Iman tadi sudah diterangkan. Percaya kepada yang gaib itu kita sudah bertemu dengan yang gaib. Secara gaib, secara sirri. Nah itu dikira ismu zat itu bertemu kamu dengan yang gaib. Karena Allah itu ya gaib ya nyata. Nah di situ kamu bisa rasakan kedekatan Allah itu. Nah itu kamu bertemu. Terasa. Angin ini juga enggak kelihatan, tapi terasa kalau ada angin ya. Nah, baru kamu bisa yang diminta Allah enggak banyak, cuma dua yang harus kamu seriusi. Kalau tidak kamu dihinakan oleh Allah dimanapun berada, yaitu
hablum minallah, mendirikan sholat, ya, yang isinya sholat ini menjauhkan yang keji dan yang mungkar. Rusaknya manusia itu karena timbulnya kekejian dan kemungkaran pada dirinya, itu sama dengan sholat itu tadi dihapus sama Allah. Jadi yang keji-keji yang mungkar itu nggak bisa dihilangkan kalau tidak dengan sholat. Nah, dan makanya sholat itu kenapa menjadi andalan di akhirat, tidak diperiksa lagi yang lain, karena satu yang keji dan mungkar tidak kamu lakukan lagi, jadi nggak perlu diperiksa yang lain-lain. Orang sudah dijauhkan sama Allah dari keji dan mungkar, apanya yang diperiksa. Makanya sholat ini penting sekali. Yang keji, yang mungkar, makanya menjadi andalan. Upayakan sholat itu tepat pada waktunya. Upayakan. Walaupun boleh selanjutnya kalau ada uzur. Dan kedua, membelanjakan sebagian, belum nanas, membelanjakan sebagian hartanya. Kan gitu ya. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia, sehebat apapun ibadahnya semua dilakukan, sholat malam, itu masih tidak sempurna karena cuma apa selamat dewe, mau selamat sendiri tapi tidak menolong orang lain. Ibadahnya tidak sempurna, hidupnya tidak manfaat, ibadahnya pun belum manfaat. Karena manusia yang terbaik itu manfaat bagi orang lain. Makanya dengan membelanjakan sebagian harta kita, itulah kita baru manfaat bagi orang lain. Jadi sampai yang sembahyang sampai elek rujukan kali. Kalau sebagian harta kita itu. Ya tuh. Maka dari itu dua ini kalau tidak kamu lakukan, kamu dihinakan Allah dimanapun berada. Dan termasuk pembohong-pembohong agama. Ya tahu. Arwaital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yadul yatim wa la yahudu ala tu'amil miskin. Ini hablum minannasnya, tidak memberi makan, tidak memperhatikan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Rusak hablum minannasnya, hablullahnya rusak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat hatinya lalai, nggak nyambung sama Allah. Yang sebetulnya yang keji yang mungkar itu jauh, ini malah yang keji yang mungkar jadi datang, kamu terancam neraka jahanam. Dua, nggak banyak sama Allah minta, ya. Masya Allah. Nah itulah orang-orang yang kata Allah dalam Al-Quran itu Al-Anfal. Jadi kita mendirikan sholatnya itu pakai iman tauhid, membelanjakan juga pakai iman tauhid, pakai pondasi, jadi enggak cepat rusak apa yang kita amalkan tadi, yang kita bangun, kita upayakan. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah dan mendapatkan rezeki rizqon karim. Memang kalau dilihat secara umum, kita ini kadang-kadang dilihat orang yang beriman, subuh, bengi sholat, duhur sholat, setilu asar mari sholat, mari rumah sholat lagi, kan dia? Kayak-kayaknya, masya Allah, kok lebih banyak sholatnya lah, golek duit koyo anis. Kenapa kita hampir-hampir tidak ada penekanan oleh Allah untuk mencari rezeki? Banyak ditekan untuk ibadahnya. Ya tuh, makanya harus paham. Allah sudah menyampaikan, sudah dilengkapi semua rezeki kamu, jodoh kamu, ya toh, hidup kamu, mati kamu itu sudah tertulis semua. Supaya kamu tidak terlalu mikir ke sana. Ya apa engko itu, sehingga pikirannya sholatnya ke sana. Bisa ono tulisane. Ya toh, bahwa kiki masih sampai opo golek duit sampai opo. Ya wis ono catetane
Gak soge sak menit ya sakmono gak iso. Nek kerja keras jare ini wong becak lah kerja keras iku. Wong becak lho kerja keras iku. Kuli-kuli bangunan. Kuli bangunan wis sampai kerasi pirang jam iku ya umpamane bayarane 100 dino ya 100. Bisa banyak. Kalau nyolong itu sejemane urusannya. Sudah ditetapkan semua dan dicukupkan sama Allah. Tidak ada yang melata di atas, pasti cukup. Yang enggak cukup itu karena keinginanmu yang berlebihan. Ya toh, kalau keinginan itu masih kon gunung emas kata Allah, enggak cukup. Kepingin 2, 3, enggak cukup. Jadi sudah ditetapkan supaya kamu enggak mikir, ibarat kamu kerja di perusahaan, sudah ditetapkan gajinya sekian, tenang kan, tinggal kerja, mosok mikiri bayaran di mana? Enggak perlu. Yang kita pikiri apa? Kerjanya yang baik, ya. Nah, supaya ada nilai tambah dari Allah. Ada rezeki yang tidak diduga-duga datangnya kamu tidak mengetahui. Itu, wa may yattaqillah yaj'alhu. Kalau kita nilainya tambah, ibadah itu tadi sampai takwa, nah ada nilai tambah. Segala kesulitanmu diberi jalan keluar, ada rezeki yang tidak diduga-duga datangnya kamu tidak mengetahui. Nilai tambahnya itu dari takwa dan tawakal kepada Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, segala kekurangannya tak cukupi. Nah, kita upayakan untuk supaya sampai kepada nilai tambah. Supaya enggak terlalu capek karena di situ ada janji Allah yang luar biasa. Segala kesulitanmu tak beri jalan keluar dan ada rezeki yang tidak diduga-duga. Istilah tidak duga-duga itu yang enggak sudah belum tercatat di situ tadi, yang enggak pakai catatan. Enggak ada catatannya di Lauhul Mahfuz, itu enggak ada itu. Itu ada di tangan Allah langsung itu. Kesulitan itu bukan kesulitan hidup aja, kesulitan berobat sakit enggak sembuh-sembuh, kesulitan dan sebagainya. Kesulitan punya anak nakal, kesulitan kehidupan, macam-macam. Nah, dengan kita makanya yang kita kejar itu dengan kita sholat itu semua yang kita zikirkan untuk mencapai maka Allah selaku orang-orang beriman ya. Kita disuruh ya bertakwa. Nah, proses takwa itu ya mulai tadi itu imannya diperbaiki, tauhidnya diperbaiki sampai melaksanakan perintah-perintahnya, larangannya. Ya. Dengan istiqomah. Baru kita bisa mencapainya. Enak kan? Nah, tadi saya katakan cek sholat. Padahal kalau dihitung sholat 10 menit aja udah cukup. Lama lu 10 menit itu. Ya toh? Sholatnya 5 menit, zikirnya 5 menit. 10 menit. Berapa kali 5? Udah sampai 1 jam. Katakan 1 jam, 5 kali ya. Lah hidup sampean berapa jam? 24, cuma dipek 1 jam, 23 jam, wakeh. Tapi orang melihat kalau enggak pakai iman, waktu ini dintek sholat, ini sholat mana? Apa mana ndelok wong tasawuf gendeng jare. Gimana itu sholat tok itu? Setelah dihitung ya, loh 23 jam loh yang kamu masih pergunakan. Kadang-kadang sing 10 menit dikurangi mana? 5 menit aja, yang 5 menit lagi dimasukkan ke 23 jamnya. Yang sebetulnya kan 23 jamnya yang dikurangi untuk nambah sholat-sholat sunat, sholat malam ya. Enggak, sing sholat wajib, sing 10 menit dikurangi mana? Dilebokno nang nggone ya itu menambah 23 jam yang enggak jelas itu untuk kemana arahnya. Nah, keuntungan orang-orang tasawuf, nah itu tadi, itu semua aktivitas ini yaitu jadi ibadah karena ada nilai tambah dengan zikir ismubjat atau zikir hobi tadi. Nah, maka enggak ada tandingannya. Nah, dengan begitu imannya menjadi kuat, tauhidnya menjadi bersih. Dengan demikian, walaupun orang ini imannya ilmunya sedikit, enggak ada masalah. Karena dia bukan kiai, bukan ulama, bukan ahli tafsir, ahli hadis, ya. Bukan gitu ya.
Kan berarti ilmunya nggak banyak, bukan kiai. Tapi dengan iman yang kuat ini kata Allah, jangan kamu sedih, jangan kamu minder. Kalau kamu beriman kamu lebih tinggi dari orang-orang itu. Masih ahli hadis, masih ahli tafsir, ya toh. Sing didu iku bukan ilmu, iman. Kalau ilmu sampean umpamanya ngomong dua ilmu, atik musuh wong kiai. Yo sampean nasihati kiai atau ngandani kiai gak tri sopo kon ape debat ambek aku. Yo, apal Quran ndak digitukan sampean. Sampean langsung menter. Kan itu ya? Nah, karena ilmu sama-sama kiainya aja. Kalau debat disik gak sembarangan. Kalau sampai adu tapi kalau adu iman kamu lebih tinggi karena wibawa sampean bisa ngajak Pak Kiai, monggo teng pondok kula. Nah, katut kiai-kiai katut, ustaz katut. Ya tak? Jadi jangan heran, kenapa anak-anak nakal kok bisa bawa kiai? Kemarin ada orang perempuan itu ngajinya juga enggak tapi sering tapi cikir orangnya pusing, bingung. Itu kesini kemarin bawa dosen laki perempuan minta ditalkin, bayangkan. Sampai di Toreka itu jarang kiai membawa orang untuk ditalkin, jarang. Nah, kenapa jarang? Kenapa kiai jarang bawa orang ke sini atau ke orang torekat untuk ditalkin? Kecuali dia sudah jadi wakil talkin atau sudah bertorekat. Kenapa jarang? Jarangnya itu karena dia merasa pinter tak dandani dewe po lalapo digonang-goniku. Jadi merasa dia sudah cukup lalapo tak gowo. Ya Pak? Nah itu Pak. Kecuali ya dia sudah bertorekat atau sudah jadi wakil baru. Kalau enggak ada. Nah kenapa anak-anak yang awam itu bisa membawa orang-orang? Karena tadi kalau kamu beriman enggak ada ilmu lagi. Kalau ada ilmu ya pinteran kono, tapi imannya. Nah ini yang membuat hebatnya orang torekat itu. Ya tahu. Loh kok bisa Ustaz? Ya contohnya Masya Allah banyak sekali contohnya. Termasuk Owais Arkarni. Itu bukan kiai, tukang kuda. Tidak pernah ketemu Nabi walaupun zaman Nabi. Tapi Rasulullah menyampaikan, Umar, berapa juga tokoh-tokoh. Ya tahu. Kalau kamu bertemu atau kamu cari itu. Ya, Owais Arkarni itu minta doa ke sana. Bayangkan Amirul Mukminin itu. Owais Arkarni itu cuma tukang kuda. Tapi imannya luar biasa. Iman itu bisa dibuktikan. Ada yang membuktikan dia cinta betul kepada ibunya. Itu malah utama itu. Biar kamu semua cinta kepada yang lain lebih daripada cinta kepada ibu. Selain Allah dan Rasulnya. Itu kecil. Ya, tuh. Karena cintanya kan ada orang tuh cinta kepada jihad, cinta kepada ini. Dia menunjukkan keimanannya cinta kepada ibunya. Bayangkan itu. Kamu tahu Bilal, ireng elek iku mau ya. Itu karena keimanannya. Kan gitu ya? Cuma tukang adan tok isoe. Liyane enggak. Tapi terompahnya Rasulullah Mi'raj sudah ada di sana. Ya ini iman, ya, iman dan apa? Tauhid yang bersih. Dua. Makanya kenapa Rasul Bilal bisa naik ke atas? Bingung kan? Rasul aja bingung loh. Gaya ilmu apa? Gak tahu diurui apa-apa kok iso kono. Seakan-akan membarengi Rasulullah. Kan gitu ya? Tak takoni, saya tanya nanti Bilal ini apa pengetahuan. Bilal, kamu pakai apa? Saya selalu setelah hadas besar, hadas kecil saya selalu berwudu. Nah, akhirnya banyak orang dakwah wudu. Dakwah wudu. Ini kalau enggak beriman orang kuat imannya tidak bisa
dawa mutu itu ndak gampang. Upamane nduk kono jarang banyu. Akeh banyu ae jarang ya. Sing akeh lak mlebu kamar mandi duduk wudu nguyu, behoro. Nah, jangan ditiru orang. Nah, tapi tidak bisa terbang juga karena kurang satu, yaitu satu lagi ini membersihkan najis-najis yang di luar, kan gitu ya. Najis yang di dalam dibersihkan pakai apa? Pakai zikir. Makanya dua. Kalau satu sayapnya cuma satu nggak bisa terbang. Dua sayap baru bisa dia terbang. Makanya dua itu yang kita jaga. Ya, najis yang di luar ini harus dijaga dengan banyak berwudu. Kan itu yang di dalam pakai zikir ismujat. Itu aja dua, diperhatikan. Insya Allah. Ya, jadi sebetulnya kalau kita kaji agama kita ini sederhana, mudah. Lebih mudah sekali. Coba kalau agama-agama lain itu ibadahnya banyak ini pakai kembang, pakai ini, soro. Kan gitu ya. Ada yang ibadahnya itu berlebihan, ya itu, ada kekurangan. Ada orang begini, ada misalnya saudara kita agama Kristen, dia melihat orang Islam itu ada yang masuk Islam, kenapa kamu masuk Islam? Saya lihat ibadah saya kok seminggu sekali katanya gitu. Waduh, orang Islam tuh enak ya. Sebentar-bentar sholat. Enak sebentar-bentar ketemu Tuhan. Sebentar ketemu. Saya ketemunya enggak boleh lebih seminggu sekali kadang-kadang. Jadi untuk bertemunya itu dia sengaja gitu. Dan itu ada unsur kesehatannya. Sehat lahir batin itu tadi. Yaitu sholat itu makanya diatur oleh Allah mulai maghrib, mulai subuh. Kita kan sudah tidur ya subuh itu atau sudah bangun malam. Kita enggak ngomong bangun malam dulu yang umum aja. Bangun subuh, karena tidur itu harus ada gerakan, melenturkan badan, ya. Terus zikir, menenteramkan pikiran, baru kerja. Jam 12 pasti capek, fisiknya capek, kan ada yang komputer duduk terus. Ada yang jadi hansip berdiri terus, dilenturkan lagi. Pikirannya tadi ruwet gini tadi, dia tenang lagi, fresh lagi. Jadi ada unsur psikologisnya itu kejiwaan juga. Allah ngatur tuh hasilnya bukan satu aja, itu banyak kalau diurai. Cuma kita enggak hayati, dengan kita hayati kita ingin melakukan, wah iya. Gerakannya itu melenturkan. Jadi kita butuh. Seperti orang ngerti olahraga, hasilnya olahraga ini, wani, kongen pompen sekian ini sama pelatihnya supaya, kan gitu ya, karena tahu hasilnya, keperuntukannya. Inilah enggak sholat mana mari tur asyar mana, grundel ya dilakoni ambek muang kalau kena sholat sungkan ambek kiai ini, sungkan ambek ibu, sungkan ambek dulure. Karena enggak tahu keperuntukannya, makanya kita harus tahu, maka dikaji. Nah, setelah duhur, kan gitu ya. Jadi seperti tenang lagi, bahkan ada sesuatu yang ruwet setelah sholat tuh ketemu. Oh tadi nggak ngerti, tadi nggak paham, tadi nggak ada dapat. Oh ini. Setelah itu asar capek lagi, kekuatan nafsu itu sudah diukur sama Allah. Ya tuh mendekati asar tuh udah lemes. Nah, banyak di kantor, sholat dulu. Tentram lagi, hatinya nyaman lagi, fresh lagi ya, baru pulang, tenang ke rumah. Iki ndak boleh, ininya lagi ruwet, capek, murang-muring loh. Mas, ya apa mas? Mangkal. Pemani doa mah, moro-moro anak nangis, moro-moro ini, tambah dakan. Itu semuanya terproses dengan baik. Maghrib itu untuk apa? Untuk kita berkumpul dengan keluarga di rumah, kan gitu ya, sampai Isya. Habis Isya, nah di situ kita bisa ada kesempatan
terima tamu, terima keluarga dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, jadi dipanjangkan itu habis isya itu karena banyak kepentingan malam-malam itu biasanya karena siang kita sudah sibuk, ada orang keluarga ingin bertemu dan sebagainya. Itu habis isya atau habis isya itu kita bisa bertemu dengan di masjid, bisa bertemu dengan orang-orang yang di sekitar rumah kita untuk berbincang-bincang, untuk saling mengisiai. Nah itu semua itu ditata dengan rapi sama Allah. Kalau kita hayati, ternyata semuanya itu menjadikan manfaat dalam kehidupan kita yang sudah diatur sama Allah. Kan itu, jangan tidak tahu persis itu kita nanti nggak ada nilainya. Kalau tahu nilainya orang itu, masya Allah. Kalau perlu itu laut pun diseberangi sama Allah. Kalau punya tahu nilainya ya, dan orang naik ke gunung, kalau apa mengenang gunung, karena dia merasakan ada nilai di sana. Lagi ini nggak ngerti, lalu apa gendeng tamu nggak gunung dinaiki gitu. Tapi karena dia merasa ada nilai dia kejar. Olahraga juga begitu, apalagi ibadah. Makanya saya kalau memotivasi diri saya sholat. Ya. Karena kita ini tidak pernah olahraga, tak tambah ya yang sunati rotok lurut apa-apa, anggap aja olahraga. Nah, karena kita nggak pernah olahraga, karena kita tahu nilainya, apalagi ini ibadah, pasti beda. Jadi nambah-nambahnya itu enak, seperti sampai olahraga toh, 10 kali angkat ini, tak tambah 5, karena saya tahu ini supaya. Makanya terus itu dilatih begitu, makanya sholat malam itu juga gitu, pertama 1-2 rakaat, nah lama-lama saya tak tambah 2, nah, akhirnya tidak terasa terbiasa jadi banyak gitu ya, karena kita mengejar ada nilai di sana, enggak masalah, nilainya itu tadi ya banyak sekali, barang siapa yang melaksanakan sunat-sunatku sehingga aku mencintainya, bisa dicintai sama Allah karena banyak-banyak mengerjakan sunat. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang dilakukan semuanya diberkahi sama Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ini? Ibu, ada yang tanya? Enggak ada ya? Tanya, silakan. Kok olahraga 1 jam, sholatnya 5 menit. Ya pakai mic lah, nggak apa-apa. Salam. Ya Pak? Fadilah dari hataman. Oh sangat boleh, naik kendaraan, hataman, malah bagus itu. Maka kalau saya sejarah hataman, itu alhamdulillah itu. Kan begitu ya. Nah lagi diem-diem, ya itu nganggur, hataman. Bahkan yang lebih hebat lagi dihabiskan itu, jumlahnya itu tadi. Ya enggak sambil kerja, sambil di mobil apa ya, dihabiskan, kan perjalanan jauh, bisa. Memang di hataman itu aturannya, istilahnya ibadah amaliyah mingguan di Abah itu. Tapi setelah berjalan, Abah membebaskan, bahkan ditambah tiap-tiap sholat maghrib, sholat isya. Kalau dulu cuma seminggu sekali. Nah ini
abah itu ditambah lagi, kadang-kadang seminggu sekali itu cuma maghrib, habis maghrib ini ditambah isya. Secara pribadi kadang-kadang orang di rumah kan jarang hataman, jadi coba aja hataman pendek-pendek aja, tiga. Nah, nilainya itu yang luar biasa, makanya dikatakan hatam itu sempurna, sudah di dalam situ semuanya ada. Tinggal diyakini aja. Jadi kita dalam hidup ini banyak-banyak butuh pertolongan Allah, dari sudah zikir dan sebagainya. Ibarat makanan itu ya, ibarat obat itu, obatnya itu zikir itu obat, tapi yang lain-lainnya itu vitaminnya. Jadi tambah fit kan ya. Wis ono obate, ono vitamine mana ya. Jadi wirid-wirid itu vitamin, obat aslinya ya zikir itu. Ya, enggak ada masalah. Terus yang kedua saya sampaikan yang harus kita hati-hati sekarang, di YouTube itu banyak juga tanya jawab dengan kiai masalah tasawuf ya, masalah torekat, masalah ini. Orangnya orang pintar-pintar semua. Tapi sepintar apapun, makanya saya katakan, kalau bukan mursyid, itu sebetulnya tidak boleh menjawab pertanyaan atau memberi solusi kepada orang-orang yang bertanya masalah torekat, masalah tasawuf. Pasti banyak kelemahan-kelemahannya. Karena perintahnya Allah itu fas'alu ahla dzikir in kuntum, ahli memang. Nah, kita tidak melarang orang-orang itu, tapi kita jangan sampai terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan orang kepada kiai-kiai tadi itu, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan di situ. Jangan. Pasti banyak kekurangannya. Kenapa? Apalagi dia bukan tidak bertorekat, tapi cuma banyak membaca buku-buku tasawuf, ya, punya kitab-kitab banyak masalah hikam dan sebagainya. Tapi karena dia bukan orang torekat aja kalau bukan mursyid pasti penyampaiannya nggak sempurna. Nah, orang-orang nggak paham, waduh hebat. Nggak bisa, apalagi bukan mursyid, dia ulama hadis misalnya, atau ahli tafsir, nggak bisa. Kalau dia mau jadi ahlinya, dia harus belajar lagi. Tapi di bidang itu memang dia ahli. Jadi kalau di bidang dia hadis dia ahli, tafsir ahli dan sebagainya, belum tentu di bidang tasawuf. Nah, orang awam dikira kalau itunya sudah bagus, semuanya ditanyakan sama beliau itu tadi. Beliau karena banyak hafal hadis-hadis juga ya disampaikan. Tapi insya Allah yang kita tahu penyampaiannya itu pasti kurang sempurna. Bahkan kadang-kadang membingungkan kita. Salah satu contoh, orang tanya, bagaimana saya ini sudah bertorekat, saya mau enggak bertorekat lagi, saya mundur karena terlalu berat, saya enggak kuat, saya mau berhenti, katanya gitu. Apa enggak ada imbasnya, maksudnya apa enggak ada bahayanya atau kualat? Oh enggak ada, karena itu torekat itu cuma, zikir itu cuma sunat, enggak wajib. Memang sunat jalannya, tapi kalau sudah di baiat talqin wajib. Wajibnya mana? Karena sudah wajib melaksanakannya. Nah, janjinya apa? Innama yubayunaka, innama, ada perjanjiannya itu. Jadi wajib. Kan gitu ya? Nah, ini yang enggak paham. Jadi bertorekat 3, 4, 5 enggak masalah. Nah, wiridnya mau tambah ini enggak masalah. Wah, ini. Jadi banyak, jadi kan kalau kita, ini kok gini, makanya kita hati-hati. Jadi kita bukan idbak kepada yang lain, yang kita lihat kita idbak kepada guru kita, Syekh Ahmad Sobil Tajul Arifin radhiyallahu. Apa yang beliau lakukan, apa yang ya sudah kita ikuti. Jadi walaupun orang lain membicarakan ini, menurut dia benar dan sebagainya, terserah, tapi kita sudah punya patokan sendiri. Kalau enggak nanti kita bingung. Banyak yang begitu, bukan ahli torekat, ngomong torekat, bukan ahli tasawuf, ngomong tasawuf, bukan ahli hakim, ngomong tasawuf. Kenapa? Karena dia selalu satu keilmuannya sudah ngetop gitu, sudah viral. Jadi seakan-akan yang tanya ini semuanya bisa. Wong Nabi Musa yang sudah Nabi suruh belajar di bidang itu, karena tidak punya pengetahuan itu, suruh belajar.
Nabi aja suruh belajar lagi. Apalagi ente. Belum belajar sudah nerangkan, belum terangkan sudah menerangkan. Makanya sampai Syekh berani Syekh itu menyampaikan karena dia sudah pengalaman. Selama dia juga ulama besar, Imam Ghazali ulama besar. Ternyata tanpa ditalkin belum bisa sempurna pengetahuan. Ya, sampai beliau berani menyampaikan hatta kamu hafal 1000 kitab, kalau belum talkin ilmu itu masih ada di kitab, belum teraplikasi, khususnya ilmu tasawuf. Kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin ya yang tidak ditalkinkan enggak masalah dan gampang. Sampean kepingin syariat yang mana saya mau pakai? Syariat Hambali, syariat Hanafi, tinggal beli bukunya, itu otodidak bisa. Oh, kalau Hambali ini enggak pakai kunut, Hanafi pakai, ya sudah, tinggal milih sampean yang mana yang suka. Tapi kalau masalah tasawuf jangan main-main. Ibarat dokter umum, atau ahli dokter umum, penyakit umum. Tapi kalau ada penyakit dalam, yang penyakit yang luar biasa, itu dia harus sekolah lagi untuk tahu. Internis. Kalau tidak sekolah lagi tidak bisa, harus sekolah lagi, dia spesial. Nah maka dari itu kiai juga begitu, kalau mau tahu penyakit hati, penyakit dalam ini membenahi, dia harus sekolah lagi, kuliah lagi, ya tuh, kuliah lagi spesialis, ya tuh, penyakit hati, ya tuh. Ya penyakit hati itu kerjaannya orang-orang dokter penyakit dalam. Ya, begitu juga kita juga penyakit hati kita ini, yaitu kalbu. Ya, kalau umumnya hati ini kita kalbu, isi yang lebih dalam, itu yang bisa cuma guru mursyid, ulama-ulama tasawuf yang bisa. Jadi dia harus belajar lagi. Seperti dokter juga, kalau dia enggak itu malpraktek namanya. Ini banyak malpraktek. Akhirnya keliru kabeh. Tapi dia tahunya dari mana? Dia punya referensi. Tapi dia enggak pernah mendapatkan secara khusus belajar itu tadi, enggak bisa. Ya, nah orang-orang awam dikira kalau sudah hafal Quran, sudah tafsirnya, ceramahnya bagus, wah, semuanya ditanyakan ke sana. Kan begitu kan? Ya, dijawab. Jawabannya kadang-kadang kalau secara dalil benar banyak, tapi secara adabnya, pemahamannya, yaitu manhajnya nggak bisa. Cuma tahu dalilnya, paling dalilnya zikir aja yang disampaikan. Kenapa zikir keras? Kenapa zikirnya khafi? Itu aja, sampai dalil-dalil itu aja. Tapi seperti tadi adabnya, kan itu yang manhaj dan sebagainya nggak paham, nggak tahu. Terus prosesnya nggak tahu. Sedangkan wakil talqin yang belum mencapai tingkat itu aja nggak bisa, man. Yang sudah batorekat aja banyak belum bisa. Ada lagi yang malah membingungkan, menerangkan torekat, menerangkan saya bukan orang tekat, saya nggak pernah, tapi menerangkan torekat, jawab torekat, tambah lucu lagi. Bahkan kadang-kadang ngaku wali lagi. Kan bingung itu. Dari orang bodoh nggak ngelihat itunya. Wah, memang hebat karena banyak penggemarnya. Penggemarnya lebih banyak mana? Elvis sama itu, Michael Jackson sama itu lebih banyak itu kalau diukur sama penggemarnya ya. Makanya kita khususnya Iwan Ahwat hati-hati, kalaupun kita kepingin wawasan luas, silahkan terima aja. Tapi sampean nanti tanya sama saya, ya toh, supaya bisa menambah pengetahuan wawasan aja. Insya Allah ya. Tapi dengan zikir yang bagus, di dalam ini hati ini sudah tidak ada penyakitnya, ya bersih. Ibarat makanan tuh kalau masuk, jadi ilmu apa masuk itu gak ada masalah sebetulnya. Karena di dalam itu bisa memilah-milah. Ada yang jadi darah, ada yang jadi daging dan sebagainya. Yang kotor keluar. Kalau sudah ini bagus di dalamnya.
Tapi kalau nggak bagus, berat sampai ada penyakit banyak di dalam, makan ya tuh, waduh, campur aduk makanannya yang nggak boleh dan sebagainya, ya sudah tambah rusak. Karena posisi dalamnya kurang. Tapi kalau ini bagus, nah itu dalilnya apa? Sudah tahu di dalam diri manusia ada suatu kalbu, kalau itu baik, biar masuk apapun nanti tersaring itu tetap baik. Tapi kalau sudah itu rusak, masuk yang baik pun, aduh, obatnya sorong warasno, sudah stadium 5, obatnya pun yang baik aja kesulitan, apalagi obatnya salah. Yang baik aja sudah kesulitan menyerap obat yang baik ini. Makanya pentingnya yang di dalam ini harus baik. Kalau itu sudah baik, insya Allah semuanya aman. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.